Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah. Kita masih diberikan nikmat berupa kesempatan silaturahim, kesehatan, dan nikmat lainnya yang setiap detik kita rasakan hingga saat ini. Pemirsa, sahabat hikmah yang dirahmati Allah, semoga saat Anda menyimak tayangan ini senantiasa dalam keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan pintu rahmatnya untuk kita semua, dimudahkan urusannya di dunia dan akhirat, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, dimurahkan rezeki Anda bersama dengan keluarga, mempunyai keturunan yang saleh dan salihah, yang mempunyai hutang akan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hajatnya belum terkabul agar Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Banyak dari kita saat menghadapi sesuatu yang terasa tidak menyenangkan, misalnya kesempitan dalam rezeki, maka menganggapnya sebagai sebuah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, saat mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, misalnya kelapangan dalam hal rezeki, maka kita akan menganggapnya bukanlah sebagai ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal keduanya adalah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seringkali kita akan mencari Allah Subhanahu wa taala saat sedang susah dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala saat diberikan kelapangan rezeki. Lalu di mana keadilan saat kita menjadi yang fakir dan si fulan menjadi yang kaya raya? Mendapati kelapangan rezeki memang sesuatu yang tampak menyenangkan. Kita tidak pernah merasa terlalu lama kelaparan, terlalu lama kepanasan, terlalu lama keletihan, dan sebagainya. Kita tidak pernah dipandang orang dengan tatapan tidak hormat, meremehkan, curiga, hingga dan sebagainya. Kita dapat merasakan semua kesenangan, rumah bagus, pakaian bagus, kendaraan bagus, pendidikan bagus, makanan enak, mengunjungi seluruh belahan dunia, dan sebagainya. Lalu salahkah jika kita ingin menjadi seorang yang kaya raya, murah rezeki, dan sebagainya? Yang sebaiknya dipahami adalah kekayaan itu merupakan rezeki atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata karena usaha, kecerdasan, atau hal lain yang bersumber dari diri sendiri kita. Karena kenyataannya dapat kita lihat bahwa banyak di antara manusia yang sangat gigih berusaha, sangat cerdas, dan memiliki berbagai kompetensi lainnya, namun tidak juga menjadi orang yang kaya raya. Ada pula mereka yang sebenarnya tidak terlalu gigih dalam hal berusaha dan tidak terlalu cerdas serta memiliki kompetensi lainnya, namun dikaruniai kekayaan yang sangat luar biasa. Walaupun ada juga yang dikaruniai kekayaan karena kegigihan dalam hal berusaha, kecerdasan, dan kompetensi lainnya. Semuanya ini membuktikan bahwa rezeki yang kita terima adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saat kita merasa sebagai pemilik utuh atas kekayaan kita karena merasa harta ini didapat oleh semata-mata hal-hal hebat yang ada dalam diri kita, maka kita pun menjadi merasa berhak menggunakannya dengan cara kita sendiri. Inilah yang menjadi salah.
Berbeda jika kita merasa bahwa kekayaan ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menggunakan sesuai dengan cara-cara yang dikehendaki oleh penitipnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambu mengenai masalah rezeki yang jika ditaati maka seharusnya mereka yang kekurangan akan tercukupi di antara yang berkelebihan, dan jika terjadi masih banyak manusia yang harus kelaparan, sesungguhnya keadilan akan ditegakkan di negeri akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa hikmah doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Semoga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur dan sabar dalam segala ujian Allah Subhanahu wa taala, dan doa memohon kesabaran dan keteguhan hati ini menjadi media kita untuk menyambung silaturahim bersama Tuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Semoga memberikan manfaat untuk sahabat dan saudara pemirsa hikmah doa dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam